Baik, hari ini saya ikut memeriahkan juga ya. Saya melihat tadi ada beberapa YouTube yang merayakan hari yang katanya reformasi katanya, ya. Hari reformasi. Jadi saya ini sebenarnya ikut merayakan, tapi dengan cara yang berbeda. Karena menurut saya reformasi itu tidak pernah ya. Nanti saya kasih contoh beberapa hal ya. Reformasi itu memperbaiki dari dalam, bukan membuat yang baru. Contoh, Indonesia direformasi. Toh sampai sekarang Indonesia tidak ada negara yang lain, tetap NKRI. Ya, Indonesia direformasi, ya, tetap NKRI, tidak ada yang lain. Kemudian Yosia dalam kisah apa namanya yang selalu juga dikaitkan dengan reformasi umat Israel, tidak ada yang diubah, ya, karena hakikatnya reformasi itu memperbaiki dari dalam. Maka di awal ini saya mengatakan, yang dilakukan Martin Luther itu bukan reformasi, tapi restorasi. Atau itu restorasi itu bahasanya terlalu bagus. Mengubah. Yang dilakukan Martin Luther itu lebih tepatnya mengubah, bukan reformasi. Kalau reformasi tidak akan terbentuk yang lain, tapi diperbaiki dari dalam. Saya berikan contoh lagi. Seorang Santo Ignatius dari Loyola adalah salah satu tokoh reformasi gereja. Kenapa dia tokoh reformasi gereja? Karena dia memperbaiki dari dalam, bukan merusak dari dalam. Atau bukan merubah yang sudah ada di dalam. Yang dilakukan oleh Luther bagi saya adalah bukan reformasi, tapi mengubah. Karena hakikat reformasi tidak ada yang diubah atau yang dibuat yang baru. Ya, tadi saya sudah kasih contoh negara Indonesia kan. Ada hari katanya Indonesia direformasi. Tapi Indonesia tidak pernah berubah namanya, tetap NKRI. Luther katanya reformasi, tapi dia ubah. Nah, coba Anda pakai logika sederhana, apakah itu reformasi? Kalau merubah atau membuat yang baru itu bukan reformasi. Ya, saya kasih contoh di negara kita. Ketika awal-awal kemerdekaan, banyak orang ingin mereformasi katanya, tanda petik. Tapi mau mendirikan negara lain di dalam negara Indonesia. Pasti pemimpin bangsa tidak menyetujui itu. Karena hakikat reformasi itu memperbaiki dari dalam. Bukan membuat yang baru atau bahkan merubah yang sudah ada. Toh sama kan Indonesia tidak diubah UUD-nya, Pancasilanya ketika direformasi. Tapi tetap kalau gereja direformasi, kalau ditanya kepada saya mana tokoh reformasi yang Anda kagumi, dia adalah Ignatius dari Loyola. Martin Luther bukan tokoh reformasi. Kalau Anda mengatakan Martin Luther tokoh reformasi, saya tanya pada Anda, hakikat reformasi itu apa sih sebenarnya? Atau mungkin kita buka kamus lah, pengertian reformasi itu apa? Tidak perlu jauh-jauh hakikatnya dulu, tapi kita lihat, ya, kita lihat di kamus misalnya, reformasi itu artinya apa? Reformasi itu hakikatnya memperbaiki yang sudah ada, bukan mengurangi yang sudah ada, bukan membuat yang baru. Mungkin ada reformasi cara belajar ya, karena saat pandemi kan bukan merubah, tapi mereformasi. Misalnya dulu tatap muka, sekarang jarak jauh. Dulu memberi tugas itu tatap muka, sekarang jarak jauh. Tapi bukan berarti mengubah apa yang diajarkan, tapi mengikuti perkembangan dalam arti tidak mengubah apapun juga. Walaupun kata-kata yang dipakai reformasi atau reformasi 4.0 ya di zaman ini kan bukan merubah, tapi mencoba menggali, memperbaiki supaya kita bisa bersaing dengan
orang ya. Ini saya hanya kasih gambaran. Nah, sekarang saya kasih tahu Anda bahwa Martin Luther sebenarnya merubah beberapa ajaran Yesus dan para rasul. Ya, tapi ya, tapi orang-orang itu memandangnya reformasi. Nah, coba kita lihat apakah reformasi ini seperti ini, merubah ajaran? Nah, coba kita lihat apa yang saya persiapkan pada kesempatan ini. Daripada saya banyak bicara, saya lihat sudah mulai bosan, ya. Oke, baik. Kita lihat apakah yang dilakukan Martin Luther itu adalah sebuah reformasi atau yang lain. Oke, di judul ini saya memberikan judul Martin Luther merestorasi ajaran Yesus dan para rasul. Ya, merestorasi artinya itu mengubah segala bentuk. Ya, memang dilakukan oleh Luther hal itu. Dan nanti kita akan lihat mulai dari sakramen, mulai dari ajaran-ajaran itu banyak yang diubah. Ya, banyak yang diubah. Kita harus jujur dengan sejarah dan kita harus menyatakannya seperti apa adanya. Oke. Judulnya adalah Martin Luther merestorasi ajaran Yesus dan para rasul. Bapak Ibu, tolong beritahukan suara saya kalau tidak terdengar, supaya tidak sia-sia saya memberikan tanggapan terhadap perayaan yang dirayakan hari ini. Baik, 95 tesis sudah pernah dibahas di channel ini, silakan Anda tonton penjelasannya, sanggahannya, dan lain sebagainya. Dari 1 sampai 95. Dan hari ini kita akan bahas apakah ini benar reformasi atau bukan reformasi, karena mengubah. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Saudara-saudari, dalam sejarahnya, kejadian di mana Luther ini memprotes ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Protestan itu dari kata pro kepada kitab suci, itu omong kosong itu. Kata protes itu dari kata orang yang protes. Bukan, tidak ada kaitannya dengan kitab suci. Karena di zaman modern ini banyak yang mengarang-arang. Oh, ini kata-kata itu berasal dari pro dengan kitab suci. Ya. Itu tidak benar. Itu baru dikarang kemudian itu. Ya. Oke. Dikatakan pada judul itu, Gereja Katolik berkali-kali memperingatkan Luther. Oke, saya akan lanjutkan. Meskipun berkali-kali Gereja Katolik memperingatkan Martin Luther untuk berhenti mempublikasikan teori-teorinya, namun Luther tidak menghiraukannya. Ya, jadi dia menerbitkan tulisan-tulisan yang mengajarkan ajaran yang sama sekali tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh para rasul. Maka Gereja Katolik dalam hal ini kepausan atau uskup mengingatkan Martin Luther dengan ajaran-ajaran itu. Tetapi tidak dihiraukan. Dari tindakan tidak menghiraukan uskup saja itu sudah sesuatu yang menentang apa yang ditetapkan oleh Yesus dan juga para rasul pada awal abad pertama ketika mereka mulai mengkanon kitab suci yang mengatakan bahwa ajaran yang benar, guru yang benar adalah para uskup. Oke. Malahan Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Luther adalah pada tahun 1518 ya. Ini ya. Oke. Pada tahun 1518, Luther menulis tentang khotbah tentang indulgensi dan rahmat. Dan Luther membela 95 tesisnya dalam buku berjudul Resolutiones, yang akhirnya sampai di tangan uskup Scultetus, dan setelah itu uskup menegurnya. Untuk sementara waktu, Luther berhenti mempublikasikan teorinya. Ketika dia menulis tesisnya, ya, banyak ya, salah satunya nanti ada yang berdebat dengan dia,
bernama Johann Eck, ya, dia tidak menghiraukan teguran-teguran yang diberikan, ya, tapi dia malahan melakukan atau mengkhotbahkan, ya. Nanti Bapak Ibu silakan melihat ya 95 tesis yang sudah dibahas. Nah, karena di sana dibahas soal indulgensi dan lain sebagainya, saya tidak ulangi di sini. Malahan pada tahun 1518, Luther menulis tentang khotbah tentang indulgensi dan rahmat, dan kemudian di dalam khotbah itu dan di dalam tulisannya dia membela 95 tesis yang dia buat. Dan pembelaan itu akhirnya sampai kepada uskup saat itu yang bernama Scultetus. Dan ketika itu, ya, uskup itu menegur Luther, dan untuk sementara waktu Luther berhenti untuk mempublikasikan atau mengkhotbahkan tesis yang sudah dia buat. Kemudian, ya, uskup yang lain, ya, yang bernama von Eyck, ya. Oke, kemudian uskup yang bernama von Eyck menugaskan Johann Eck, ya, seorang pakar teologi dari Universitas Ingolstadt, untuk memeriksa tesis yang telah dibuat oleh Luther. Ya. Nah, kemudian Johann Eck itu menemukan, ya, nanti perkembangannya setelah menemukan 18 nanti kemudian Johann Eck kembali ke Roma, ya, lalu menyerahkan tulisan-tulisan yang dibuatnya untuk membantah tulisan Luther, lalu nanti keluar, ya, bula atau surat paus di mana ada 41 butir kesesatan yang disampaikan oleh Luther di dalam tesisnya, ya. Nah, untuk di awal-awal ini yang diutus adalah Johann Eck, ya. Nah, Johann Eck ini, ya, dia seorang profesor, ya, dan seorang pakar teologi. Kemudian memeriksa tesis yang dibuat oleh Luther, dan Johann Eck menemukan 18 butir yang mengandung ajaran heresi atau sesat, seperti yang mirip dengan ajaran Jan Hus atau Johannes Hus, yaitu berisi pelanggaran kasih Kristiani, merendahkan hierarki gereja, dan berisi pemberontakan. Kemudian Johann Eck menulis hal tersebut dalam suatu manuskrip berjudul Obelix, atau bahasa Latinnya Obelixi, ya, Obelixi, Obelisci, ya. Nah, ini adalah di awal-awal di mana pakar teologi ini, Johann Eck ini, mencoba membantah apa yang ditulis oleh Luther dan melihat isinya apakah benar yang disampaikan atau tidak, dan ternyata ditemukan 18. Nanti perkembangannya ternyata sampai 41 dalam tulisan tesis itu adalah berisi kesesatan. Oke.